Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai topik pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama ini, eh, mungkin teman-teman ini banyak sekali yang bertanya, apakah sistem Central Park ini itu bisa diakses melalui smartphone atau tablet? Karena kan yang kita tahu, kita itu dari kemarin menggunakannya ini ya laptop ya Pak, untuk membuka sistemnya, apakah bisa gitu? Oke, itu pertanyaan bagus. Jadi gini, Central Park sendiri ini dia aplikasi yang berjalan atau dalam bentuk web ya. Karena ada bentuk web, kita bisa akses dia di aplikasi browser, apapun browsernya. Kita kan banyak browser ya. Ada Chrome, Firefox, apapun silahkan. Karena ini platform bisnis terpadu, tentunya itu bisa dilakukan. Jadi akses dari media laptop, media tablet, media handphone bisa tapi memang ada batasan karena layar ya nanti akan berbeda sedikit tampilannya dibandingkan dengan di laptop atau di tablet ya. Ataupun teman-teman punya MacBook atau iPad itu bisa. Jadi semua device yang memang memiliki browser, tanda kutip ya, browser ya, itu pasti bisa akses Central Park. Fungsinya gimana sih? Fungsinya ini tentunya buat memudahkan dari sisi pemilik bengkel untuk memantau. Beberapa kasus yang saya temukan, pemilik bengkel ini punya lebih dari satu lokasi cabang bengkelnya. Dan dia sifatnya mobile. Owner bengkel itu pengen mobile selalu untuk kontrol masing-masing lokasi bengkel yang dia miliki. Di Central Park ini kan fungsi lokasi sudah ada ya. Kita bisa multi cabang tentunya. Dan dari situ owner ada kebutuhan apapun, dia kemanapun, mobile kemanapun, bahkan keluar kota, keluar negeri pun, setiap hari dia bisa akses data secara akurat dan real time. Itu sih. Jadi kadang-kadang kalau misalkan dari sisi pemilik bengkel ya, mereka tuh nggak perlu tahu transaksinya gitu. Silahkan saja teman-teman karyawan di bengkel yang melakukan operasionalnya. Dari owner bengkel, mereka hanya ingin tahu hari ini omset kami berapa sih? Hari ini yang penjualan tertingginya apa sih gitu kan? Lalu hari ini sisa piutang customer kita berapa, hutang kita berapa itu kan. Jadi kalau dari sisi point of view-nya owner bengkel biasanya dia pasti lihat laporan. Laporan ini tentunya aksesnya sudah kita mudahkan gitu ya. Kalau misalkan dia kepepet nih, lagi di pesawat atau dia lagi terbang menuju keluar kota atau keluar negeri di pesawat dan dia nggak bawa tablet atau nggak bawa laptop gitu ya, dia sebenarnya untuk laporan dia bisa cek di handphone dia karena tampilannya kalau laporan masih oke dan masih bisa diekspor juga gitu ya, bentuk Excel, bentuk PDF, bentuk diolah, atau dia bisa tarik report lalu reportnya misalkan bentuk Excel dia lalu kirim ke rekan bisnisnya gitu ya. Kan biasanya bengkel tuh join join juga ya, join tidak hanya sendiri ownernya, kadang ada yang sendiri atau yang join gitu ya. Dia bisa tarik data, dia bisa share ke rekan bisnisnya untuk apa? Untuk berbagi informasi penjualan gitu kan, karena kan memang mereka kerjasama gitu ya. Nah itu sih. Jadi ini tuh memudahkan para pengusaha atau pebisnis spare part untuk mengecek performance. Jadi konsepnya itu eh, seperti mata elang. Maksudnya gini, bukan mata elang yang kita pada umumnya, dalam arti kita tuh melihat sesuatu atau skema di sistem ini seperti kita melihat dari atas, dari burung, kan burung elang terbang tinggi ya, kita seperti melihat dari atas, jadi kita tahu seluruh prosesnya gitu, seluruh proses yang terjadi di bisnis yang berjalan kita ini bisa kita pantau gitu melalui satu tempat. Itu maksudnya, yaitu central part gitu kan, aksesnya dari mana aja dan kita bisa lihat keseluruhannya. Itu sih. Oke, thank you Afifah, pertanyaannya menarik sekali. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya yang cukup jelas sekali. Tapi ada pertanyaan lagi nih Pak dari teman-teman. Oke. Eh, Bagaimana sih Central Park ini menangani data barang yang memiliki banyak varian atau kode? Karena kan di dunia spare
Part itu kan banyak SKU yang diperjualbelikan nih Pak. Nah, kira-kira Central Part ini ada nggak sih menyediakan fitur yang memudahkan untuk mendeteksi barang-barang tersebut? Oke, baik. Ini kan Central Park ini adalah sebuah aplikasi yang terus berkembang, terus belajar gitu kan. Dari kita itu untuk menjaga hal tersebut ya, kita nanti punya satu mekanisme eh, pusat untuk data master barang atau master spare part. Jadi nanti kami biasanya mengumpulkan data dari rekan-rekan kami di otomotif, entah itu sales, entah itu rekanan bengkel apa, bukan bengkel sorry, entah itu rekanan yang berkecimpung di dunia otomotif gitu ya. Kami biasanya kolektor dari mereka, tentunya orang yang terpercaya ya. Kami perlu verifikasi setiap spare part itu kodenya harus sesuai sih. Kalau yang orisinil itu harus sesuai dengan pabrikan. Kalau misalkan gini deh contohnya, gampangnya gini. Kalau misalkan ada satu bengkel jual barang spare part khusus Honda gitu ya, atau Yamaha gitu ya. Pokoknya pabrikan-pabrikan yang memang resmi gitu ya. Biasanya kode-kode SKU atau kode part itu sudah pasti cuma satu unik dari mereka gitu ya. Nah, kode-kode spare part ini biasanya kita jaga di tempatnya kita untuk nanti kalau misalkan suatu saat ada kenaikan harga ya, atau misalkan ada perubahan deskripsi, kita bisa informasikan ke pemilik bengkel gitu. Jadi data yang kita keep ini sifatnya terus berkembang, dan ini sebetulnya tidak jadi apa ya, bukan bukan arti ini ilegal datanya, dalam arti gini, acuan kita menyimpan data ini sebagai perbandingan adalah memang sumber yang terpercaya gitu. Itu sih. Jadi nanti kalau misalkan ada bengkel yang eh, khawatir dengan tadi yang Afifah pertanyakan, dari kita tentunya sudah ada. Kita sudah punya data juga sebagai bentuk cross check bahwa spare part ini asli loh. Ini dalam konteksnya spare part yang ini ya, yang original dari pabrikan. Gitu. Kalau di dunia spare part itu kan spare part itu nggak semua orisinil. Ada juga yang KW. Nah, kalau yang seperti itu kan memang itu handlingnya berbeda ya. Itu pabrikannya pun bukan dari itu pun produksinya bukan dari pabrikan gitu kan. Pabrik yang bukan yang memproduksi sepeda motor tersebut. Itu sih. Ini contohnya ya, baik motor, baik mobil sama gitu. Jadi ada mekanisme kita untuk cross check. Nggak usah khawatir gitu ya. Itu Pak. Oke, berarti bisa dibilang Central Part ini tuh nanti akan terus dikembangkan fitur-fiturnya supaya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan bisnis di spare part ini ya Pak. Iya betul. Jadi kita pasti user oriented atau customer oriented lah. Jadi kita tuh pengen memudahkan para owner bengkel atau pebisnis spare part ini, gitu kan? Kan fungsinya kita itu memudahkan mereka kan. Dan kita data transparan dan akurat gitu. Ketika mereka tarik laporan, para pebisnis ini bisa bisa cross check dengan kenyataannya seperti apa gitu kan. Semuanya sama gitu. Jadi data yang kita sajikan tuh intinya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilihat di sistem. Jangan, kadang-kadang owner bengkel tuh suka bingung sendiri sih, kenapa ya penjualan saya hari ini kok segini gitu. Perasaan saya nggak segini sih. Nah, untuk mengcross hal tersebut, ya tentunya laporan penjualan pun kan ada, ya laporan laba rugi ada, dan itu semua datanya itu bisa kita breakdown, kita bisa bantu pemilik bengkel untuk mencari ini jualan segini itu dari mana sih hasil detailnya. Nah itu. Oke, baik. Berarti untuk para bengkel owner nih yang sekiranya berminat gitu ya nanti untuk memakai Central Part, bisa nih langsung dicoba aja karena kan dari semua penjelasan yang pengen dijelaskan tadi itu cukup sangat memudahkan ya untuk owner-owner bisnis bengkel gitu atau yang sejenisnya mungkin ya Pak kan karena ini kan bukan cuma bisa dipakai untuk di bengkel aja ya. Nah, eh karena
mungkin ada beberapa nih teman-teman yang belum tahu nih Pak caranya untuk registrasi atau untuk menggunakan aplikasi kita ini, aplikasi Central Part ini. Boleh nggak Pak dikasih tahu gimana sih caranya, mungkin eh, teman-teman ini bisa hubungi ke mana gitu. Oke, ada. Oke, ini saya bantu share screen. Pertama, langkahnya adalah kita bisa buka website kita ya. Teman-teman sekalian bisa buka website kita centralpark.com. Nah, di sini langsung kalau memang perlu bantuan dari kita, kita bisa scroll ke bawah ya. Kita bisa scroll ke bawah. Di situ ada nomor admin ya. Dua-duanya admin ini sama gitu ya. Jadi silahkan klik nomor admin, silahkan hubungi melalui WA nomor admin kita gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman ini pengen coba langsung deh, penasaran, pengen tahu, kita bisa bantu melalui fitur trial. Nah, teman-teman bisa klik di sini ya. Coba gratis 1 bulan. Kita contohkan ya. Coba gratis 1 bulan. Nah, di sini ada dua paket ya, operasional dan premium. Bedanya apa sih? Kalau di operasional itu terdiri dari modul-modul penjualan, pembelian, hutang piutang, laporan, lalu tadi manajemen stok yang yang barusan saya jelaskan juga sudah include ya teman-teman ya, pengeluaran barang, penerimaan barang, stok opnam, rotasi stok, beserta semua laporannya sudah ada. Nah, bedanya dengan premium, di premium ini ada fitur tambahan lainnya. Contohnya, semua fitur operasional didapat plus fungsi gaji dan komisi mekanik otomatis. Komisi ini nanti mungkin kita ada session sendiri kali ya untuk melakukan show off mekanisme kayak apa gitu ya. Nah, lalu ada juga fitur diskon pelanggan ya secara otomatis. Ada fitur juga untuk monitoring insentif dari supplier, jadi fitur premium. Jadi teman-teman kalau misalkan memang pengen ya, tinggal disesuaikan aja gitu. Disesuaikan mau yang mana, sesuai kebutuhan gitu ya. Misalkan dalam kasus ini coba yang premium, lalu pilih data user, gampang tinggal isi aja username-nya. Misalkan username bengkel saya misalkan namanya bengkel eh, Jaya Abadi gitu ya, contoh ya, Jaya Abadi. Oke, lalu ini nomor handphone ini tolong diisi teman-teman ya, diisi yang memang sesuai gitu ya, sesuai kontaknya teman-teman. Jadi barangkali kalau misalkan suatu saat nanti memang mau lanjut di trail ini bisa bisa kami hubungi melalui nomor ini gitu ya. Nah, ini passwordnya terdiri 8 karakter ya. Boleh, ini harus ada karakter huruf besar, huruf kecil, huruf dan angka ya teman-teman. Dalam kasus ini misalkan saya kasih biar gampang deh ya. Bengkel bengkel at 2026 kan. Kita perlu konfirmasi ulang ya, bengkel sorry at 2026 buat akun trial. Oke, akun trial sudah dibikin. Yang perlu diperhatikan teman-teman ya, username dan passwordnya sih tentunya kan. Oke, kita ke halaman login, lalu kita masukkan tadi bengkel Jaya Abadi dengan passwordnya ya, yang kita udah simpan tadi, bengkel at 2026. Oke. Oh, ini saya melakukan kesalahan nih. Teman-teman harusnya bengkel. Oke. Nah, di sini Central Part sudah bisa digunakan oleh teman-teman sekalian dengan paket premium. Nah, di mana semua fungsi yang pernah kita jelaskan melalui webinar semua ada ya teman-teman ya. Ada semua, tetapi ini sifatnya kan trial. Dia hanya berlaku 30 hari. Jadi silahkan dicoba. Ini semua database-nya masih kosong, silahkan diinput lokasi, lalu barang,
Silahkan diinput sesuai kalau misalkan mau tanya ke kita, boleh gimana dong cara trialnya, cara input barangnya, boleh kita guide, boleh. Nah, lalu dan ini kan Sentra Park itu tidak terbatas lokasi ya. Kalau teman-teman yang ada di luar kota, yang jauh misalkan dari Kalimantan, dari Sulawesi, kita pasti bisa guide itu. Entah mekanismenya banyak, bisa kita remote, bisa kita Zoom meeting gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ternyata udah sebulan dipakai nih ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tertarik nih berlangganan. Oke, kita bisa masuk ke ini apa dashboardnya, sorry user profile-nya, jadi langganan. Oke, dilihat ini kan akun trial ya teman-teman ya. Nah, ini 30 hari tersisa gitu ya. 1 bulan berakhir pada 26 Juli, tepat 1 bulan dari sekarang. Tapi kalau ternyata teman-teman udah coba, ternyata cocok. Nah, kita bisa ke kalau langganan, kita bisa betul-betul berlangganan. Berlangganan ini tuh eh, bisa beberapa layer, beberapa jenis. Ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Tentunya kalau dibayar 12 bulan, kita ada bonus 2 bulan gratis. Ya teman-teman ya. Nah itu contoh berlangganan 12 bulan. Ya, lanjut ke konfirmasi. Oke. Ini sifatnya konfirmasi berlaku hingga 26 Juli 2027. Sekarang ke depan nanti bonus durasinya akan muncul sendiri ya teman-teman. Jangan usah khawatir. Ini kan kalau dilihat kan sekarang 26 Juni nih. Nanti kalau kita langsung berbayar, nanti berakhirnya 26 Juli gitu ya. Berarti cuma setahun, bonus 2 bulannya di mana? Nanti ketika kita sudah melakukan pembayaran, lanjut pembayaran. Teman-teman di sini, di sini tinggal transfer ke rekening perusahaan kita, PT Global Innovation Technology, lalu bukti transfernya bisa diupload ya. Nah, upload. Nah, kalau sudah, tinggal konfirmasi saja. Ya. Nah, ini di sini ada kode voucher nih atau diskon. Untuk teman-teman yang tertarik menggunakan ini, bisa kontak admin kita. Nanti kita akan kasih elektronik vouchernya untuk diklaim di sini. Nah, makanya kalau memang tertarik, kita kontak admin kita, nanti kita bantu share. Dan ini terbatas loh. Ini cuma 10 customer saja, 10 bengkel pertama saja yang mendaftar setelah webinar ini. Nah, dia akan terpotong 50%. Itu. Dan semua menu-menunya, semua dashboard yang tadi ditunjukin, yang pernah dilakukan di session sebelumnya pun semua sudah ada di sini. Tinggal digunakan saja. Gitu. Segitu mungkin Afifah ya, biar mungkin ada pertanyaan lagi atau masih bingung, boleh. Sudah cukup ya mungkin untuk teman-teman karena sudah cukup jelas sekali. Menyinggung juga sedikit ya tadi yang Ya, sempat dibilang sama Pak Hendy kalau misalkan ada diskon 50% untuk 10 customer pertama, itu benar sekali sama seperti apa yang tertera di flyer kita kemarin mengenai webinar Vol 2 ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin sekali sekiranya mencoba gitu ya. Kalau mencoba kan tadi kan kita bisa trial, tapi siapa tahu ingin langsung menggunakan, kita ada promo 50% untuk 10 customer pertama dengan ketentuan yang berlaku nih. Nah, ketentuannya itu untuk periode langganan tertentu. Nanti bisa langsung hubungi aja admin, ada juga di kolom chat untuk nomornya dan juga bisa atau kalian juga bisa langsung cek aja ke sosial media kita yaitu ada di Facebook mengenai Central Park dengan nama Central Park, terus juga di TikTok juga ada apa namanya nama akunnya Central Park, di Instagram juga Central Park dan di YouTube juga Central Park. Jadi kita banyak akun sosial media yang bisa di apa yang bisa dicari dan juga mungkin bisa menghubungi mencari kontaknya melalui akun sosial media kita.